Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Marcelina Nakajawal dari Unit Kerja SMP Negeri 3 Lewa, CGP Angkatan 9, Kabupaten Sumba Timur. Video ini berisi tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah seorang guru yang baik harus mampu menjadi teladan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat memiliki konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku murid yang berkaitan dengan hukuman atau penghargaan, posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. 1. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dalam melakukan sesuatu berdasarkan nilai kebajikan. Disiplin positif dapat membuat anak-anak melakukan sesuatu berdasarkan motivasi intrinsik bukan karena paksaan. 2. Motivasi perilaku manusia. Menurut Daini Gosen, ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Guru perlu memahami motivasi perilaku murid. Apabila murid melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka itu merupakan motivasi eksternal, dan guru perlu mengarahkan murid agar murid bisa termotivasi secara intrinsik. 3. Posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol di atas, posisi kontrol sebagai manajer adalah hal yang paling ideal, di mana pada posisi kontrol sebagai manajer ini, guru menyelesaikan sebuah masalah dengan penerapan segitiga restitusi. Pada tahap ini, murid diberikan kesempatan untuk mengakui setiap kesalahannya, bertanggung jawab, dan berusaha memperbaiki diri. Pada penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi, maka kita akan menghasilkan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. 4. Keyakinan kelas. Pada tahap ini, guru dan murid membuat sebuah kesepakatan baru untuk membawa perubahan positif. Keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal yang mudah dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. 5. Penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Pada tahap ini, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan pada penerapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Berikut ini adalah keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Apabila kita menjalankan hal-hal yang positif atau budaya positif di sekolah, serta sebagai guru kita mampu menjadi teladan bagi anak agar anak-anak mampu termotivasi secara intrinsik, maka kita akan mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kaitan dengan nilai dan peran guru penggerak. Apabila guru memiliki 5 nilai utama, yaitu berpihak pada murid, mandiri,
reflektif, kolaboratif, dan inovatif, maka budaya positif akan tercipta dengan baik. Di sini sangat dibutuhkan kolaborasi dari semua pihak dalam mewujudkan budaya positif. Kaitan dengan visi guru penggerak. Setiap guru sangat mendambakan perubahan yang positif. Oleh karena itu, untuk mewujudkan budaya positif tersebut, guru harus mempunyai visi yang bisa mendobrak gerakan baru bagi guru dan murid agar dapat tercapainya hal yang diinginkan dengan membuat sebuah prakarsa perubahan. Berikut kita masuk pada tahap refleksi. Refleksi yang pertama adalah sejauh mana pemahaman tentang budaya positif. Adakah hal-hal menarik dan di luar dugaan? Saya sudah memahami poin-poin penting dalam modul ini terkait disiplin positif, teori motivasi, hukuman, penghargaan, konsekuensi, restitusi, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ada banyak hal menarik dan di luar dugaan saya, di mana selama ini saya selalu bertindak sebagai penghukum tanpa memahami lebih dahulu apa kebutuhan dasar dari anak sehingga ia melakukan hal negatif. Dan dampaknya bagi anak adalah anak akan menjadi takut. Refleksi yang kedua adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Posisi kontrol yang paling ideal adalah posisi sebagai manajer. Saya harus bertindak menyelesaikan masalah siswa dengan penerapan segitiga restitusi, di mana kelebihan dari posisi kontrol ini akan berdampak positif bagi murid dan menghasilkan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Refleksi berikut adalah pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah. Hal yang sering saya lakukan di sini adalah disiplin waktu dan budaya senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Berikut, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut ada kebahagiaan tersendiri dan terus memotivasi diri saya sendiri untuk memperbaiki diri. Terkait pengalaman, hal apa yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah budaya senyum, sapa, dan salam sudah tertular kepada orang-orang sekitar. Yang perlu diperbaiki adalah kemampuan untuk bisa menjadi teladan terhadap orang lain perlu terus diasah. Setelah mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apakah yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda? Saya selalu menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Perasaan saya saat itu setelah memberikan hukuman kepada anak adalah saya diliputi rasa bersalah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai belajar menggunakan posisi sebagai manajer. Perasaan saya adalah merasakan hati yang lebih tenang dan lebih membangun komunikasi yang baik dengan anak. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Sebelum mempelajari modul ini, saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi. Saya hanya sebatas mengingatkan anak untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Selain konsep yang disampaikan modul,
Apakah ada hal lain yang penting untuk dipelajari? Menurut saya, selain konsep yang disampaikan modul, hal lain yang penting untuk dipelajari adalah kolaborasi dengan orang tua murid untuk menerapkan budaya positif. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.